Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Ketemu lagi di mata pelajaran kimia bersama Bunia. Nah, hari ini kita akan membahas materi ikatan kimia bagian yang kedua, yaitu mengenai ikatan kovalen. Masih ingatkah kamu dengan materi di minggu sebelumnya? Ya, benar sekali. Kita sudah membahas mengenai kestabilan unsur dan juga ikatan ion, di mana di situ dijelaskan dan kalian sudah melakukan latihan untuk bagaimana membuat ikatan ion. Ya, ikatan ion adalah ikatan yang terbentuk antara unsur yang bersifat logam dan unsur yang bersifat non-logam, atau unsur yang melepas elektron dan unsur yang menerima elektron, atau bisa juga kita bilang bahwa ikatan yang terbentuk dari ion positif dan ion negatif. Mekanisme terbentuknya ikatan ion adalah serah terima elektron atau transfer elektron, karena ada satu atom yang menyumbang elektron atau melepas elektron, di mana satu atom yang lainnya akan menerima elektron. Nah, hal ini sangat berbeda dengan bagaimana pembentukan dari ikatan kovalen. Untuk mengetahui lebih lanjut, yuk simak slide berikut ini. Nah, ikatan kovalen sendiri adalah ikatan yang terbentuk karena pemakaian bersama pasangan elektron oleh dua atom yang berikatan. Ikatan ini terbentuk dari sesama atom non-logam. Jadi kita bisa bayangkan ya, kalau sama-sama atom non-logam, di mana non-logam ini kan cenderung untuk menerima elektron agar menjadi lebih stabil. Artinya, dua atom yang berpasangan atau dua atom yang berikatan ini, dua-duanya akan cenderung menerima elektron agar menjadi lebih stabil. Dengan demikian, tidak akan terjadi mekanisme serah terima elektron karena keduanya membutuhkan elektron. Sehingga mereka ketika berikatan memiliki atau mencapai mekanisme yang berbeda dengan ikatan ion kemarin. Jadi kalau ikatan kemarin kita ada serah terima, maka di sini tidak ada serah terima elektron. Di mana satu unsur dia inginnya menerima elektron, satu unsur yang lain juga akan menerima elektron, sehingga mekanisme yang terjadi adalah pemakaian bersama pasangan elektron yang dipakai oleh dua-dua atom tadi. Salah satu contoh ikatan kovalen dalam kehidupan sehari-hari kita adalah air. Rumus molekul atau rumus kimia dari air adalah H2O, sehingga kita bisa tahu bahwa air ini terbentuk dari unsur hidrogen dan unsur oksigen. Hidrogen, walaupun dia terletak di golongan 1A, namun hidrogen ini bersifat non-logam. Sehingga non-logam hidrogen dengan non-logam oksigen maka akan membentuk ikatan kovalen. Untuk lebih jelasnya, silakan simak video berikut ini.
Nah, kalau di ikatan ion kemarin, mekanismenya adalah kita menggunakan reaksi bagaimana pembentukan ion dan bagaimana pembentukan senyawa ion, maka di ikatan kovalen kita akan menggunakan lambang Lewis. Masih ingatkah kalian dengan lambang Lewis? Ya, berikut ini. Jadi lambang Lewis ini menyatakan elektron valensi yang dimiliki oleh suatu unsur. Sebagai contoh, litium. Litium memiliki satu elektron valensi sehingga digambarkan dalam bentuk satu titik. Ya, jadi lambang Lewis ini sering juga kita sebut sebagai dot Lewis. Kenapa? Karena digambarkan dalam bentuk titik-titik elektron. Sebagai contoh yang lain, klorin misalnya. Klorin ini memiliki nomor atom 17, sehingga dia akan memiliki elektron valensi 7. Nah, sehingga lambang Lewis dari atom klorin adalah seperti ini. Jadi bagaimana mengisi elektron di dalam atom tersebut? Ya, elektron valensinya 7, jadi kita bisa tuliskan, bisa gambarkan elektronnya secara single dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Jadi akan ada 7 elektron valensi dalam klorin. Bagaimana dengan atom-atom yang lainnya? Kamu bisa membuat dulu konfigurasi elektronnya untuk menentukan berapakah elektron valensinya. Sehingga nanti bisa ditempatkan dalam titik-titik domain elektron di dalam atom tersebut. Nah, setelah mengetahui bagaimana pembentukan atau bagaimana lambang Lewis dari unsur, maka kita akan bisa mengkomunikasikan atau mengikatkan antara satu unsur dengan unsur non-logam yang lain untuk membentuk ikatan kimia. Jenis-jenis ikatan kovalen ada 3 macam. Yang pertama adalah ikatan kovalen tunggal. Yang kedua, ikatan kovalen rangkap, di mana ikatan kovalen rangkap ini terdiri dari ikatan rangkap 2 dan ikatan kovalen rangkap 3. Dan yang terakhir adalah ikatan kovalen koordinasi. Kita akan membahas masing-masing jenis ikatan kovalen ini. Nah, yang pertama adalah ikatan kovalen tunggal. Ikatan kovalen tunggal adalah ikatan yang terbentuk dari satu pasang elektron yang dipakai bersama. Contohnya adalah ikatan yang terbentuk dari unsur karbon dan klorin. Mari kita lihat. Kita ketahui bahwa karbon itu memiliki nomor atom 6. Sedangkan klorin memiliki nomor atom 17. Kita akan membuat konfigurasi elektronnya sehingga kita mengetahui berapa elektron valensi yang dimiliki oleh masing-masing atom ini. Kita gunakan konfigurasi atom Bohr ya, karena ini masih mempunyai nomor atom kurang dari 18, sehingga masih valid. Oke, untuk karbon berarti di kulit pertama terisi 2, di kulit kedua terisi 4. Sehingga karbon memiliki 4 elektron valensi. Dengan demikian, dia akan cenderung menerima 4 elektron untuk menjadi lebih stabil. Karena kita ketahui bahwa C ini bersifat non-logam. Kemudian, klorin di sini juga bersifat non-logam, di mana elektron configuration-nya adalah 2 di kulit pertama, 8 di kulit kedua, dan 7 di kulit ketiga. Sehingga memiliki 7 elektron valensi. Dengan demikian, klorin akan cenderung menerima 1 elektron untuk menjadi lebih stabil. Lalu, kita bisa gambarkan dot Lewis dari karbon. Karena dia memiliki 4 elektron valensi, berarti kita gambarkan seperti ini. Dan untuk klorin, baik, karena kita sudah akan mengikatkan 2 unsur, maka untuk lebih jelas dalam menggambarkan ini itu elektron yang berasal dari atom klorin atau atom karbon, maka kita akan gambarkan dalam simbol yang berbeda. Jadi misalnya saya gambarkan dalam simbol X ya. Tapi di sini tetap kita sebut sebagai dot Lewis. Hanya untuk membedakan dari mana asal elektron itu berasal. Dari atom yang satu atau yang satunya lagi. Jadi klorin memiliki 7 elektron valensi.
Sehingga kita tuliskan 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Di sini kamu bisa melihat bahwa baik atom klorin maupun atom karbon, mereka sama-sama belum stabil karena konfigurasi elektronnya belum penuh. Sehingga bagaimana caranya agar masing-masing atom, baik klorin maupun karbon, bisa penuh? Maka kita akan coba ikatkan. Ya, dengan catatan, ketika stabil nanti, maka masing-masing atom harus memiliki elektron valensi berjumlah oktet ataupun duplet. Ya, kalau duplet itu hanya berlaku untuk hidrogen dan helium, sedangkan untuk unsur lainnya, maka akan berlaku aturan oktet. Sehingga nanti di sekeliling atom C harus ada 8, dan di sekeliling atom Cl harus ada 8 juga. Bagaimana cara mengikatkannya? Kita tahu bahwa C ini membutuhkan 4 elektron, sedangkan 1 Cl membutuhkan 1 elektron. Di sini bisa kita lihat berarti Cl ini akan terikat ke dalam C. Jadi kita bisa lihat yang membutuhkan lebih banyak itu kita sebutkan sebagai pusatnya. Jadi kita tuliskan dulu ya. Misalnya C. Oke, kita coba tuliskan di tempat yang lebih luasnya. Di sini ya. C ini memiliki elektron valensi 4, sedangkan Cl 7. Maka di sini kamu bisa lihat ya, C akan menerima 4 elektron. Ketika dia menerima lebih banyak, maka jadikan dia sebagai pusat. Karena akan lebih memudahkan kita dalam menggambar. Jadi C kita tulis lebih dulu. Kemudian Cl, ya, ini hanya membutuhkan 1 elektron ya. Maka Cl akan berikatan ke masing-masing elektron yang ada di C ini. Pada saat mengikatkan, ingat ya, elektron yang bisa berikatan adalah elektron yang single. Jadi kita tidak bisa memasangkan elektron single dengan elektron yang sudah berpasangan. Jadi kita pasangkan yang sama-sama single ini ya. Jadi ini akan kita ikatkan ke sini. Begitu juga yang lainnya, ya. Kita akan ikatkan. Oke, mungkin dengan warna yang berbeda ya. Jadi Cl-nya akan saya gambarkan berarti di sini satu ikatan dengan Cl. Ini juga dengan Cl. Yang sini juga dengan Cl. Jadi karena Cl ini masing-masing 7 elektron valensi ya. Jadi sekarang kamu bisa lihat sekeliling atom Cl sudah terdapat 8 elektron. Ini juga 8. Ini juga 8. Ini juga 8 dan sekeliling atom C di sini sudah 8. Nah, bisa dilihat di sini. Karena sudah masing-masing 8, berarti ini senyawa yang terbentuk ini sudah stabil. Nah, kalau kita gambarkan, satu pasang elektron ini menyimbolkan satu ikatan. Jadi, satu ikatan seperti ini. Dengan demikian, senyawa yang terbentuk dari unsur karbon dan unsur klorin yang stabil ya, dengan ikatannya adalah ikatan kovalen adalah C, Cl, 4. Oke. Inilah pembentukan ikatan kovalen tunggal. Jadi, dari mana sih kovalen tunggalnya? Ini loh. Satu pasang elektron itu sama dengan satu ikatan. Jadi, kalau hanya terbentuk dari satu pasang elektron, maka hanya akan bentuk satu ikatan. Nah, karena ikatan tersebut terbentuk dari unsur non-logam dengan unsur non-logam, maka ikatannya kita sebut dengan ikatan kovalen. Nah, karena tunggal, kita sebut dengan ikatan kovalen tunggal. Sampai sini ada pertanyaan? Nah, contoh ikatan kovalen tunggal yang lainnya itu bisa terbentuk dari unsur nitrogen dan hidrogen. Bagaimana pembentukannya? Kita akan coba ya. Jadi unsur nitrogen ini memiliki nomor atom 7. Jadi kita bisa tuliskan 7N. Maka konfigurasi elektronnya 1s2, 2s2, 2p3. Atau bisa juga kamu buat 2, 5 gitu ya. Di sini kamu punya
5 elektron valensi. Sehingga atom nitrogen akan cenderung menerima 3 elektron untuk menjadi lebih stabil. Sedangkan konfigurasinya adalah N dengan 5 elektron valensi. Kemudian yang kedua adalah hidrogen, di mana hidrogen ini terletak di golongan 1A, namun dia bersifat non-logam. Dia memiliki konfigurasi 1s1 atau hanya 1 elektron saja. Karena non-logam, maka dia akan cenderung menerima 1 elektron. Ingat, kalau hidrogen itu akan terbentuk menjadi duplet, agar dia menjadi lebih stabil. Aturannya duplet ya. Nah, ini dua-duanya, karena dua-duanya, kamu bisa lihat ya, dua-duanya kan menerima elektron. Bisa kita pastikan kalau dua-duanya menerima elektron, maka ikatan yang terjadi adalah ikatan kovalen. Selanjutnya, kita akan menggambarkan bagaimana pembentukan ikatan kovalen yang ada di unsur nitrogen dan unsur hidrogen. Seperti yang tadi, kita bisa lihat dulu. Unsur manakah yang menerima elektron lebih banyak, maka kita akan jadikan sebagai pusat. Nah, di sini nitrogen menerima 3 elektron, sedangkan hidrogen 1 elektron. Sehingga nitrogen kita jadikan sebagai pusat. Pusat itu berarti yang di tengah, kita tulis dulu. Sedangkan hidrogen akan terikat ke dalam nitrogen. Nah, di manakah hidrogen akan terikat? Nah, hidrogen akan terikat di elektron yang masih tunggal atau single atau jomblo gitu ya. Jadi kita tidak bisa mengikatkan di elektron yang sudah berpasangan. Nah, jadi H ini akan kita ikatkan di yang masih single di sini ya. Jadi kita akan ikatkan di sini H, dan H. Nah, kamu bisa lihat di sini sekarang. Di sekeliling atom hidrogen itu terdapat 2 elektron, berarti dia sudah duplet. Sedangkan di sekeliling nitrogen, kamu lihat dia sudah ada 8. Maka dia sudah oktet. Dengan demikian, senyawa yang terbentuk ini sudah stabil. Kalau kita gambarkan dalam bentuk ikatan, di mana satu ikatan itu adalah terbentuk dari satu pasang elektron, maka ini akan bentuk seperti ini. Di mana di sini bagian atas ini ada pasangan elektron bebas. Ini ya, ini adalah pasangan elektron bebas. Di mana dia tidak digunakan untuk berikatan. Kita singkat PEP. Nah, kalau yang ini pasangan elektron ikatan ya, kalau yang ini pasangan elektron ikatan. Nah, kita bisa tahu sekarang senyawa yang terbentuk dari unsur nitrogen dan hidrogen adalah NH3 dan terbentuk menjadi ikatan kovalen tunggal. Sampai di sini ada 2 contoh mengenai ikatan kovalen tunggal. Apakah ada pertanyaan terlebih dahulu? Kamu bisa menuliskan pertanyaanmu di kolom komentar ya. Kita akan bahas bersama-sama nanti. Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai ikatan kovalen rangkap. Di mana ikatan kovalen rangkap ini terdiri dari ikatan kovalen rangkap 2 dan ikatan kovalen rangkap 3. Ikatan kovalen yang akan kita bahas dulu yang ikatan kovalen rangkap 2. Di mana ikatan kovalen rangkap 2 ini terbentuk dari 2 pasang elektron yang dipakai bersama. Contohnya ada di dalam senyawa oksigen. Coba kita akan buat bagaimana pembentukan senyawa oksigen. Jadi anak-anak, pada dasarnya ketika kita akan membentuk senyawa, kita belum tahu ya ikatan yang terbentuk itu apakah nanti akan tunggal, rangkap, baik rangkap 2 ataupun rangkap 3. Kita akan ketahui setelah kita coba bagaimana membentuk ikatannya. Oke, kita buat seperti tadi ya. Kita buat konfigurasi elektron dari oksigen, di mana oksigen ini memiliki nomor atom 8, sehingga konfigurasinya adalah 2, 6. Di mana dia memiliki 6 elektron valensi dan cenderung menerima 2 elektron untuk menjadi lebih stabil. Sehingga oksigen ini memiliki struktur Lewis seperti ini. Nah, karena oksigen ini terdiri dari
ikatan yang terdiri dari O dan O, maka akan ada 2 oksigen yang berikatan. Maka akan saya gambarkan oksigen yang lainnya, oke, dengan tanda yang berbeda ya. Oke, masing-masing atom oksigen di sini memiliki elektron valensi 6. Artinya, masing-masing dari mereka belum stabil. Mereka akan cenderung berikatan agar menjadi lebih stabil. Bagaimana cara mereka berikatan? Mari kita lihat ya. Jadi ketika kita mengikatkan, konsep dasar tadi untuk mengikatkan adalah mereka diikatkan di tempat yang sama-sama elektronnya masih single atau elektron yang masih tunggal. Jadi kalau dia itu sudah berpasangan, kita tidak bisa ikatkan dulu. Jadi kita ikatkan ke elektron yang masih single ya. Oke, karena ini sama-sama hanya menerima 2 elektron, berarti kita bisa tuliskan salah satunya dulu. Kita buat seperti ini ya. Sama. Kemudian kita pasangkan saja ya oksigen yang satunya. Jadi kita pasangkan ya. Oksigen yang satunya ini kita pasangkan ke sini. Ingat memasangkannya 1 elektron dulu saja. Jadi misalnya elektron yang ini kita pasangkan dengan elektron yang ini ya. Jadi kita pasangkan di sini. Kita buat yang sama ya, berarti ini silang. Tandanya sama, sebenarnya ini dot Lewis juga. Oke, setelah kita lihat nih, sekitar atom oksigen yang ini ada 7 elektron, yang satunya juga 7. Artinya mereka belum stabil, dan kamu bisa lihat di sini ya. Ada elektron yang masih single, atau elektron yang belum berpasangan sama sekali. Nah, di dalam pembentukan ikatan, tidak boleh ada ikatan yang masih single, karena mereka tidak stabil. Nah, bagaimana agar mereka itu menjadi lebih stabil? Nah, seperti dasar awalnya, mereka akan stabil kalau sudah oktet gitu ya. Nah, dan juga tidak ada yang single seperti ini. Oleh karena itu, kita pasangkan juga, tapi dia di tempat yang sama. Kenapa? Ya, karena pasangan elektronnya ikatannya hanya bisa terbentuk di satu itu. Karena misalnya dia bikin ikatan baru, nah, oksigennya kan sudah berikatan yang tadi. Jadi tinggal diikatkan saja. Atau tinggal dimasukkan saja elektronnya di ikatan yang tadi. Sehingga akan terbentuk seperti ini. Oke, ini ada 2 elektron di sini ya. Karena sudah kita pindah. Sama yang ini juga. Nah, dengan demikian kamu bisa lihat sekarang di sekitar atom oksigen yang ini ada 8 elektron valensi. Dan ini juga ada 8 elektron, di mana masing-masing oksigen ini sudah memiliki ya, atau sudah sesuai dengan aturan oktet. Sehingga mereka akan cenderung lebih stabil, dan mereka akan membentuk, kamu lihat di sini ada 2 pasang elektron ya, di mana 1 pasang elektron itu menunjukkan sebagai 1 ikatan, maka ketika 2 pasang elektron akan terbentuk pula 2 ikatan. Sehingga ikatan yang terbentuk menjadi seperti ini. Berapakah pasangan elektron bebas yang dimiliki oleh senyawa oksigen? Kamu bisa hitung ya. Senyawa oksigen ini memiliki pasangan elektron bebas atau pasangan yang tidak digunakan untuk ikatan ada. Kita hitung bersama-sama. 1, 2, 3, 4. Jadi ada 4 pasangan elektron bebas. Sedangkan pasangan elektron ikatannya ada 2 pasang. Sehingga terbentuk 2 ikatan. Makanya kita sebut dengan ikatan kovalen rangkap 2. Baik. Di sini sudah semakin jelas untuk ikatan kovalen rangkap 2, atau masih butuh contoh yang lainnya? Untuk lebih paham lagi, saya akan berikan satu contoh ikatan kovalen rangkap 2 yang selain oksigen ya. Contoh ikatan kovalen rangkap 2 selain oksigen adalah karbon dioksida. Kita akan buat juga bagaimana pembentukan senyawa karbon dioksida dengan menggunakan struktur Lewis ya. Seperti biasa, kita akan buat dulu konfigurasi elektronnya, di mana karbon memiliki nomor atom 6 dan oksigen memiliki nomor atom 8. Sehingga kita buat dulu konfigurasi elektronnya. Di sini kamu punya 4 elektron valensi untuk karbon, sehingga dia akan cenderung menerima 4 elektron. Kalau kita gambarkan, struktur Lewis dari karbon adalah seperti ini. Sedangkan oksigen memiliki 6 elektron valensi, sehingga dia akan cenderung menerima 2 elektron.
Kita gambarkan seperti ini ya. Oke, dua-duanya menerima elektron, berarti ikatannya adalah ikatan kovalen. Kemudian untuk pembentukannya, di sini siapa yang lebih banyak menerima elektron? Oke, jadi karbon ya. Maka karbon kita akan tulis terlebih dahulu. Jadi karbon memiliki 4 elektron valensi. Kemudian ketika mengikatkan, kita pakai warna biru yang berbeda ya untuk oksigen. Ketika mengikatkan oksigen ke dalam karbon, kita ikatkan satu elektron single dengan single dulu aja ya. Jadi misalnya kita akan ikatkan elektron single yang ini dengan elektron single yang ini. Jadi kita ikatkan oksigen yang ini di sini. Ini sama ya, saya tinggal pindah aja. Kemudian yang satunya ya, kita pindah di sini. Karena hanya akan bentuk O-nya butuhnya 2. Kebetulan di sini udah dituliskan ya O-nya butuhnya berapa. Nah, kalau udah, kamu bisa lihat di sini masih ada elektron yang single-single kayak gini. Nah, untuk biar dia lebih stabil, kan harus ada masing-masing di sekitarnya 8 ya. Kita lihat kalau di sini sekitar O baru 7, sekitar C baru 6, sekitar O yang ini baru 7 juga. Artinya mereka belum sesuai dengan aturan oktet, sehingga mereka belum stabil. Nah, bagaimana cara mereka agar lebih stabil? Cara mereka biar lebih stabil, maka elektron yang single ini juga kita pasangkan dengan yang single. Tapi kita tidak bisa memasangkan di tempat yang lain, kita pasangkan di tempat yang sudah berikatan. Di sini ya. Oke. Yang ini juga. Nah, sehingga ikatannya akan terbentuk menjadi seperti ini. Ya, C-nya di sini dengan di sini ya. Oke, di mana yang O-nya juga sama. Ya, karena sudah dipindah tadi. Ya, yang ini, bagian ini dipindah ke sini. Sama yang ini juga dipindah ke sini. Jadi akan 2 gitu. Sama, yang ini juga O yang sini. Sehingga sekarang kamu bisa lihat di sekitar atom oksigen ini sudah ada 8 elektron. Sekitar oksigen yang ini juga sudah ada 8 elektron. Sekitar karbon di sini ada 8 elektron. Berarti mereka sudah oktet, sehingga kita bisa bilang bahwa ikatan yang terbentuk di antara C dan O dalam CO2 adalah C, ikatan rangkap. Nah, ini kita bisa bilang CO2. Gimana, gampang kan? Jadi, pada dasarnya ketika mengikatkan itu single-single dulu diikatkan. Jika masih ada sisa, baru kita ikatkan berikutnya, ya. Agar membuat konfigurasi dari masing-masing atom yang berikatan ini harus sesuai dengan aturan oktet. Gitu ya. Baik, ada pertanyaan untuk ikatan kovalen rangkap 2? Kalau sudah nggak ada, kita akan coba ke ikatan kovalen. Kalau ikatan kovalen rangkap 3, terus gimana ya? Nah, sama sih sebenarnya kayak ikatan kovalen rangkap 2. Kalau rangkap 2 kan terdiri dari atau terbentuk dari 2 pasang elektron dipakai bareng. Nah, kalau ikatan kovalen rangkap 3 terbentuk dari 3 pasang elektron dan dipakai bersama-sama. Contohnya adalah dalam senyawa nitrogen. Langsung saja kita akan buat bagaimana konfigurasi senyawa atom nitrogen, di mana nitrogen ini mempunyai nomor atom 7, jadi konfigurasinya 25 gini ya. Dia memiliki 5 elektron valensi, sehingga dia akan cenderung menerima 3 elektron. Oke, di mana dot Lewis dari nitrogen adalah seperti ini. Karena dia terbentuk dari nitrogen dan nitrogen, berarti kita bisa pastikan bahwa kedua atom nitrogen ini akan menerima elektron, sehingga ikatan yang terbentuk adalah ikatan kovalen. Oke, nitrogen yang satunya kita gambarkan dalam bentuk dot Lewis dengan lambang ini ya, agar membedakan aja asal elektronnya tuh dari nitrogen yang mana gitu. Kalau udah, kita akan buat ikatannya. Jadi seperti biasa, ketika kita mengikatkan, itu kita ikatkan dulu yang single dengan yang single ya. Jadi yang penting intinya single di unsur atau atom yang pertama dengan single di atom yang kedua. Oke, jadi misalnya di sini saya ikatkan, saya ini hanya pindah aja. Jadi sebenarnya sudah kita buat seperti ini di sini, kita pindah untuk diikatkan di sini. Oke, dengan nitrogen yang ini misalnya, ini ya. Nah,
Nah, di sini kamu bisa lihat ya, di sekitar atom nitrogen yang ini ternyata hanya baru ada 6 elektron. Sama juga di sini baru 6 elektron. Artinya mereka belum stabil. Dan di sini kamu lihat ada 2 elektron yang masih single. Ini pun kalau kamu pasangkan, dia belum cukup, masih tetap 6. Ya, artinya kamu harus pasangkan dalam ikatan dengan nitrogen yang satunya. Jadi, ini di sini nanti akan diikatkan ke sini, ini juga di sini ya. Sama, ini juga. Jadi pembentukannya nanti akan seperti ini. Oke, ini nitrogen. Nah, elektronnya sudah berpindah di sini. Sama, nitrogen yang satunya juga sudah pindah ke sini. Nah, dengan demikian sekarang kamu bisa lihat di sekeliling atom nitrogen yang pertama ada 8 elektron. Sekeliling atom nitrogen yang kedua juga ada 8 elektron. Di mana mereka membuat 3 pasangan elektron yang dipakai bersama-sama. Sehingga setiap satu pasang elektron itu kan akan membentuk satu ikatan. Kalau 3 pasang elektron, berarti mereka akan membentuk 3 ikatan. Ini pasang elektron bebasnya tetap saya tulis ya. Jadi nitrogen atau N2 pembentukan senyawanya seperti itu. Sampai di sini ada pertanyaan? Sudah cukup jelas ya untuk bagaimana pembentukan ikatan kovalen rangkap 3 di nitrogen. Baik, untuk selanjutnya, contoh ikatan kovalen rangkap 3 yang berikutnya adalah pembentukan senyawa dalam HCN. Gimana sih pembentukan senyawa kalau dia lebih dari 2 unsur? Kita akan buat ya. Jadi kamu tahu kalau atom hidrogen itu punya nomor atom 1, artinya dia hanya 1 elektron valensi. Tapi dia cenderung menerima ya, menerima 1 elektron karena dia akan memenuhi aturan duplet. Karbon mempunyai 6 elektron. Jadi kalau kita buat konfigurasinya seperti demikian, dia punya 4 elektron valensi, cenderung akan menerima 4 elektron. Kemudian N, 7, kita akan punya konfigurasi ini. Dia memiliki 5 elektron valensi, artinya dia cenderung menerima 3 elektron. Jadi kalau kita buat, misalnya karbon, hidrogen, kemudian nitrogen. Kita buat supaya berbeda. Nah, di sini kamu lihat mana yang dia menerima elektron paling banyak. Kita tulis dahulu sebagai atom pusatnya. Oke, kita karbon ya. Karbon kita tuliskan sebagai pusatnya. Oke, karbon tadi 1, 2, 3, 4. Kemudian mengikatkan hidrogen dan nitrogen ke dalam karbon. Karena yang jelas di sini dia butuh elektron lebih banyak, berarti dia sebagai pusat. Hidrogen ini, karena dia hanya memiliki 1 elektron, dia hanya akan bisa membentuk 1 ikatan. Artinya hidrogen tidak bisa diletakkan di tengah. Dia pasti di pinggir gitu ya. Nah, H ini akan berikatan dengan salah satu elektron single yang ada di sini. Jadi hidrogennya di sini misalnya. Karbonnya juga, bukan karbon. Nitrogen juga akan terikat satu di salah satu elektron single. Misalnya kita ikatkan elektron single yang ini dengan yang ini ya. Jadi kita punya nitrogen. Kita ikatkan di sini. Oh, ikatan nitrogennya kayak gini. Nah, kamu lihat di sini hidrogen sudah oktet ya. Sudah duplet. Sorry, bukan oktet kalau hidrogen. Hidrogen berarti di sini sudah stabil. Tapi kita punya karbon dan nitrogen di mana di sekitar atom karbon tuh baru 6 elektron valensi. Sama juga nitrogen baru 6 elektron valensi. Artinya mereka sama-sama belum stabil. Dan di situ kamu bisa lihat ada elektron-elektron tunggal yang belum berpasangan. Artinya dia juga belum stabil. Nah, agar stabil sama seperti yang tadi, kita bisa pasangkan ya ke sini. Ini juga. Sehingga akan terbentuk seperti ini. Ya. Jadi C-nya ini akan ya, elektron di C yang di sini akan ada 3 gini. Ya. Di nitrogen juga di sini 3 yang di sini. Ya kan? Di mana yang satu ini sudah berikatan dengan H. Nah, sekarang kamu bisa lihat sekitar atom C dia juga sudah 8.
sekitar atom N dia juga 8. Sekitar atom H sudah duplet ya. Jadi ini duplet, yang ini oktet ya. Yang duplet yang ini duplet, ini oktet, ini juga oktet. Jadi kamu dapatkan pembentukan senyawanya seperti ini. Sehingga kita bisa tuliskan karena ini H itu kan single, satu ikatan, C-nya ada 3 pasang, berarti ada 3 ikatan. Nah, inilah pembentukan dari HCN. Gimana? Sudah makin jelas ya dengan ikatan kovalen rangkap 3? Oke, ada pertanyaan nggak? Kamu boleh tuliskan di kolom komentar jika ada pertanyaan. Jadi nanti kita bisa diskusikan bersama-sama ya. Nah, untuk lebih mengetahui bagaimana sih pembentukan ikatan kovalen tunggal, ikatan kovalen rangkap 2, dan ikatan kovalen rangkap 3, yuk coba latihan berikut ini. Jadi nanti kita akan bisa diskusikan kalau kalian mendapatkan kesulitan dalam mengerjakan soal-soal berikut. Jadi yang pertama silakan dibuat ya pembentukan senyawa dalam PCl3 di mana nomor atom P ini adalah P15 sedangkan nomor atom Cl ini adalah 17. Kamu akan kerjakan ya di buku tulismu saja, kemudian nanti kita akan bahas di depan kelas. Kemudian kamu juga bisa membuat C2H6, C2H4, dan yang terakhir C2H2. Kamu bisa bertanya, berkonsultasi melalui grup WhatsApp atau secara japri, atau juga kamu bisa bertanya langsung pada saya, atau bisa kamu menuliskan di kolom komentar. Oke, selamat mengerjakan ya. Dan pada pertemuan minggu depan, kita akan membahas ikatan kovalen koordinasi dan pengecualian aturan oktet. Oke, terima kasih sudah menyimak video ini. Semoga apa yang kalian pelajari hari ini bisa bermanfaat di selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya ya.